niat itu letaknya di hati, pelafasannya hukumnya sunnah. Tolong ikhwan saling sampai, masih banyak wong Islam ini solat tak ngerti tentang bab ini. Sedangkan dia madhab Syafi'i wajib membarengkan niat itu dengan takbir. Jadi yang kita selama lakukan sebelum solat, sudah rapi bis komat sholli fardhu maghribi Allahu Akbar, dia melafazkan niat sebelum memulai solat, dan ketika takbir dia tidak ngelintaskan niat, maka tidak solat. Ini namanya tidak solat. Penting belajar, ya. Kenapa? Niat itu letaknya di hati, bukan dilafazkan. Pelafasan tadi cuma sunnah untuk membantu hati biar bisa gampang menghadirkan niat tadi. Kalau ada orang tidak pakai usolli fardhu zuhri, langsung dia pas komat, habis pakai siwak selesai Allahu Akbar, tidak ada melafazkan. Tapi pas takbir Allah, lidahnya berucap takbir Allahu Akbar, hatinya menghadirkan niat usolli fardhu zuhri, maka sah solat tersebut, walaupun dia tidak mengatakan melafazkan kalimat usolli fardhu zuhri sebelum takbir. Jadi jangan salah, niat itu di hati, dilafazkan ketika takbir Allahu Akbar. Sepanjang itu Allahu Akbar, masukkan, jalan ke juga niat di hati kita usolli fardhu zuhri, fardhu maghribi, dan semua solat sama. Itu, ya. Kemudian seandainya ada orang baru masuk Islam, misal, tak bisa dia nak hadirkan usolli fardhu zuhri, itu sulit buat dia. Ajari bahasa Indonesia boleh, yang penting juga dalam hati. Usolli atau dipakai usolli mungkin gampang, udah usolli fardhu zuhri mungkin gampang. Kalau sulit bahasa Indonesia boleh. Niatku salat zuhur wajib karena Allah. Niatku salat fardhu zuhur wajib karena Allah. Kalau dia nyebut usolli zuhur wajib sudah boleh. Niatku salat wajib zuhur, niatku salat zuhur wajib, boleh, tak terbalik, tak apa-apa. Karena Allah, itu boleh dengan bahasa apa dia bisa. Bahasa apapun silahkan, yang penting arti bahasa itu yang diucapkan, dilihatkan dalam hati adalah niatku sholat zuhur. Kalau maghrib ya maghrib, isya dan seterusnya. Niat itu terbagi ada 3. Kalau sholat tidak berjamaah, kalau berjamaah nanti jadi ada 4. Yang ada rangkaian niat itu pertama qasdu fi'li. Apa itu sengaja? Itulah kalimat usolli. Kalimat usolli ini harus dihadirkan dalam niat. Kemudian fardhiyah, kalau sholat wajib, fardu menyebutkan adanya wajib sholat ini. Kemudian ta'yin menyebutkan nama sholat, zuhur kah, subuh kah, isya atau maghrib. Nah 3 ikut inilah yang wajib dalam lintasan niat kita. Jadi kalau dong sholli fardhu zuhri, pas takbir panjang, tak pacak Ustaz, lama sago kalau panjang tuh. Kadang-kadang kita terlalu panjang memang. Yang kita lakukan selama ini, yang diajarkan dari waktu SD, anak pun sekolah SD dulu di Adabiah, diajarkan sholat tuh usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah adaan fardu lillahi ta'ala. Panjang macam itu. Pas kita takbir Allah, laju kepanjangnya Allahnya kita. Ya nak lepaskan Allahu Akbar, apa yang panjangnya? Yolah sago panjang niat tuh. Tidak demikian. Niat itu yang sempurna macam tadi itu separuhnya, bahkan mungkin 60%-nya sunnah, yang wajib cuma 40%. Yang wajib cuma 3 tadi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu isya, usolli fardhu subhi, usolli fardhu jum'ati. Itu yang wajib 3 ikut inilah. Kecuali kalau kita sholat berjamaah sebagai makmum, wajib menambahkan makmuman. Tapi untuk imam tidak diwajibkan. Imam tidak diwajibkan kecuali di beberapa sholat. Imam wajib niat imaman. Contohnya sholat Jumat atau sholat i'adatus sholat. Kita sudah sholat di langgar, balik ke rumah ngimami bini kita, usolli fardhul maghribi imaman, harus diniatkan imaman. Ya. Kalau tidak ada, kita dapat fadilah berjamaah tersebut. Nah, kalau makmum wajib menambahkan makmuman. Usolli fardhu zuhri makmuman. Tak pakai lillahi ta'ala, tak pakai arba'a raka'atin
mustaqbilal kiblah, adaan. Idak pakai kalau, dak apa-apa. Yang penting 3 tadi jangan idak. Kalau berjamaah sebagai makmum, makmuman. Jadi cukup Allahu Akbar. Kita kan yang tak tahu nengok, oh yang kecepatnya itu takbir. Allahu Akbar. Kapan dia ngelintas ke niat? Ngelintas ke. Cuma dia ngambil yang singkat. Usalli fardal maghribi. Makmuman. Selesai.